23, kita membacanya bersama-sama dengan keras untuk terakhir kalinya di dalam seri ini, khotbah yang ke-8 dari Mazmur 23. Mari kita membacanya bersama-sama, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh limpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Silakan duduk, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat datang kepada setiap Anda, selamat hari Minggu, khususnya kepada Anda yang baru pertama kali hari ini hadir bersama dengan kami beribadah kepada Tuhan Allah di ICC Melbourne. Welcome. Saudara, salah satu aktivitas favorit saya kalau sedang santai adalah nonton film spy action. James Bond, Jason Bourne, John Wick, Jack Reacher. Saya nggak tahu kenapa semuanya mulai dengan huruf J ya, nama-nama action heroes tersebut. Tapi yang paling keren dari semua itu adalah Mission Impossible. Franchise action series di Hollywood yang paling terkenal dan paling mendatangkan banyak sekali profit, sekitar $5 billion. Nah, ini gambarnya, saudara. Spy action films yang mengikuti seorang yang bernama Ethan Hunt, ya, seorang elite field agent dari Impossible Mission Force (IMF). Waktu dia itu melakukan misi menyelamatkan dunia, high stake espionage mission. Ada global conspiracy, ada rogue operatives dan seterusnya. Dan Anda tahu, Anda sedang akan menikmati sajian yang akan menyenangkan Anda selama 2 jam lebih. Waktu setelah 5 menit Anda duduk, Anda lihat bahwa dia menerima mission briefing itu, ya, Anda masih tahu, masih ingat kan bunyinya bagaimana? Should you accept this mission? Bla 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 bla. Lalu yang terakhir apa? This message will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Ethan. Lalu apa? Meledak, saudara, ya, jadi asap. Nah, di Mission Impossible nomor 5, ya, ada 8 totalnya. Ini nomor 5, saudara, tahun 2015. The Rogue Nation, Ethan Hunt itu dikejar seperti biasanya oleh 2 pihak, orang jahat dan law enforcement. Yang mengejar dia adalah The Syndicate, ya, satu organisasi yang penuh dengan teror, ya, yang ingin Ethan itu mati, saudara. Dikejar sampai ke berbagai negara. Tapi dia juga dikejar CIA yang berpikir bahwa dia itu sudah berkhianat terhadap CIA. Dan CIA juga hunting him down. Nah, film yang terakhir nomor 8 akan keluar tahun ini. Ya, dan pasti nanti ada setelah khotbah ini yang akan mendekati saya dan berkata, "Oh, khotbahmu sangat menarik, terima kasih, saya sangat ter-encourage. Bisa nggak kita ngobrol soal Mission Impossible?" Saudara, ini nggak penting sebetulnya, ya. Tetapi gini, kenapa saya cerita soal ini? Kenapa khotbah Mazmur 23 terkait dengan Mission Impossible? Saudara, karena Anda dan saya itu seperti Ethan Hunt di dalam film Mission Impossible. Bedanya, kita dikejar-kejar bukan hanya 2 jam selama film itu, tetapi 24 jam sehari, 7 hari, seminggu, seumur hidup kita dikejar oleh seseorang, saudara. Itu sebabnya di khotbah yang terakhir dari seri Shepherded Life dari Mazmur 23 ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat siapa yang mengejar kita. Bagaimana itu seharusnya membuat hidup kita berubah. Karena kita tahu kita sedang dikejar oleh seseorang. Ada 5 poin yang saya akan sampaikan di khotbah hari ini. Yang pertama, saudara,
The Lord is relentlessly pursuing us. Slide berikutnya. Tuhan Allah mengejar kita tanpa henti. Itu arti kata relentless. Nah, dapatnya dari mana, saudara? Kita akan melihat beberapa kata kunci dari ayat 6. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kata kunci yang pertama adalah kata follow, mengikuti. Karena komentator secara setuju 100% saudara sepanjang abad mengatakan bahwa ini kata mengikuti adalah kata satu-satunya di dalam Mazmur 23 yang sangat-sangat disayangkan terjemahannya jelek ke bahasa Inggris. Mestinya bukan mengikuti, tetapi kata yang benar, kata aslinya itu radaf, artinya adalah mengejar. Kebajikan dan kemurahan belaka itu mengejar aku seumur hidupku. Kata ini dipakai biasanya di dalam konteks combat, saudara, peperangan, atau seperti Ethan Hunt dikejar-kejar itu ya. Di mana yang mengejar itu bermaksud untuk mengejarnya sampai dia itu ditemukan lalu dibunuh. Tetapi di dalam Mazmur 23, saudara, ini dipakai dalam arti yang sangat positif. Tuhan Allah yang mengejar-ngejar kita. Dan dia tidak akan pernah menyerah. Saudara, kontras negatif dan positif ini ya, saya coba intisarikan di dalam kalimat berikut, dalam slide berikutnya. Ketika bangsa Israel, saudara, itu dilepaskan dari perbudakan Mesir, umat Allah itu dikejar-kejar. Oleh apa? Oleh murka dan penindasan dari Firaun. Anda masih ingat kan? Mereka ketakutan setengah mati karena di depan adalah nggak bisa kemana-mana. Di belakang ada tentara Mesir yang pakai kuda dengan gagah perkasa itu, dan tombak dan pedang akan bumi hanguskan mereka. Mereka dikejar-kejar oleh amarah dan penindasan Firaun. Tetapi ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah, dan sekarang mereka akan diselamatkan terus dari perbudakan yang berbeda, yaitu perbudakan rohani, perbudakan dosa di padang gurun itu yang mereka lalui selama 40 tahun. Mereka juga dikejar. Tapi yang mengejar bukan sesuatu yang negatif. Mereka dikejar-kejar oleh kebajikan dan kemurahan Allah. Jadi saudara, kebajikan dan kemurahan Allah itu tidak pasif, itu aktif. Bukan hanya mengikuti seperti mengendap-endap di belakang kita, tetapi mengejar kita tanpa pernah menyerah, seperti seorang gembala yang meninggalkan 99 dombanya di kandang untuk mencari satu domba yang terhilang. Dan mungkin domba yang terhilang itu hari ini adalah Anda sedang duduk di ruangan ini, entah di bawah maupun di atas. Itu poin yang pertama, saudara. Dia mengejar kita. Yang kedua, cepatkan ya, karena ada 5. Yang kedua, saudara, the Lord's goodness and mercy. Yang mengejar kita adalah kebaikan dan kemurahan. Ini fokus kata yang kedua. Goodness and mercy. Khususnya kata mercy. Saudara, kata mercy ini berasal dari kata, slide berikutnya, dari bahasa asli Ibrani hesed. Dan kalau Anda belum pernah mendengar kata ini selama menjadi orang Kristen, hari ini hari yang berbahagia ya. Karena ini adalah kata yang penting teologi di dalam perjanjian lama. Kata ini dipakai berulang kali, puluhan kali di dalam perjanjian lama. Karena ini menggambarkan Allah, saudara. Kata hesed itu sangat sulit diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu sebab terjemahan Alkitab bahasa Inggris Anda, apalagi bahasa Indonesia yang lebih terbatas, itu pakai kata yang berbeda-beda. Misalnya loving kindness. Saudara tahu kata loving kindness itu diciptakan supaya bisa merangkum kata hesed. Kata yang lain adalah steadfast love. Tetapi di Mazmur 23 dipakai kata mercy, kadang dipakai kata goodness, kadang dipakai kata faithfulness, kadang dipakai kata loyalty. Saudara, begitu beraneka ragam. Kenapa, saudara? Karena kata hesed itu mencakup dua konsep yang penting. Dia bukan hanya
mengasihi kita, tetapi dia komit sekali mengasihi kita. Dia setia mengasihi kita apapun respon kita. Nah, contoh tempat di mana hesed ini muncul adalah di dalam Ratapan 3, 22, 23 ya, ayat yang sangat terkenal, saudara. Steadfast love of the Lord never ceases, dipakai kata hesed. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu ya Tuhan. Itu yang dimunculkan di dalam kitab Ratapan. Tuhan yang mengasihi kita secara persisten dan tidak pernah menyerah. Nah, pada waktu Daud memakai dua kata, goodness and mercy, karena dia mengerti, saudara, ini nggak bisa dipisahin. Karena Allah itu komit mengasihi kita, maka kita selalu mendapatkan kebaikan. Anda lihat itu, kalau tidak ada komitmen Allah, mana mungkin sih Anda dan saya masih bisa ke gereja hari ini, masih bisa menikmati semua hal yang baik. Mana mungkin orang-orang yang sengaja memberontak melawan Allah, orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, yang berkata bahwa hidupku ini adalah milikku sendiri, gak ada Tuhan itu. Bagaimana mungkin orang-orang itu masih bisa hidup, saudara? Kalau bukan karena Allah mengasihi mereka dan terus memberikan kebaikan, menurunkan hujan baik bagi orang baik dan orang jahat yang belum mengenal Dia. Di dalam votum kita tadi, panggilan beribadah, Mazmur 136, dipakai kata yang sama, kata hesed. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa sebab Dia baik, karena steadfast love, kasih setianya itu tetap sampai selama-lamanya, endures forever. Anda tahu diulang 26 kali di dalam Mazmur 136. Nah, semua ini memberitahu kita, saudara, bahwa kasih hesed Allah itu tidak didasari oleh merit kerohanian Anda, kerajinan Anda melayani, keseriusan Anda baca Alkitab dan berdoa. No, kasih hesed Allah itu didasarkan kepada perjanjian Allah. Didasarkan kepada janji Allah sendiri yang akan selalu mengasihi kita. Bukan karena Anda layak, tetapi karena Dia sudah komit kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Kita adalah keturunan rohani dari Abraham. Aku akan terus menyertai engkau sampai ke akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Saudara, karena janji itu, meskipun Anda memberontak, Allah tetap mengasihi kita. Itu hesed love of God. Saudara, the most dramatic example, the most dramatic illustration yang Tuhan itu pernah berikan itu di kitab Hosea. Sekarang saya ingin Anda mengaku dosa. Siapa yang belum pernah baca kitab Hosea dalam hidup Anda? Baik, semua orang sudah baca, ya. Pengakuan dosa tidak dibutuhkan, gitu ya. Nah, saudara yang belum pernah atau sudah lupa karena cuma sekali baca pas sekolah minggu, coba baca lagi di rumah. Saudara tahu itu kitab tentang apa? Hosea disuruh menikah, saudara, dengan seorang perempuan yang bolak-balik melawan Tuhan. Bahkan ketika sudah menikah, saudara, dia kemudian melakukan affair lagi, adulterous relationship. Dan Allah bilang, nikahin lagi, ambil lagi, kejar lagi. Kenapa? Karena itu menggambarkan kasih Allah yang tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah untuk mengejar kita. Saudara, itu maksudnya goodness and mercy, the hesed love of God, the covenant love of God, mengejar Anda tanpa henti. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, yang mengejar kita bukan dua hal yang abstrak. Ya, kalau Anda suka nonton Star Wars, itu kan Anda selalu dengar may the force be with you, gitu ya. Apa itu force? Ya nggak tahu, pokoknya biarlah ada sebuah daya, ya, yang beserta dengan engkau. Abstrak sekali. Saudara, ini goodness and mercy tidak abstrak, karena itu menggambarkan Tuhan Allah sendiri. Jadi pada waktu komentator itu melihat kata goodness and mercy, saudara, mereka come up dengan berbagai macam interpretasi. Misalnya,
Mereka mengatakan bahwa ini seperti dua anjingnya gembala itu yang berada di belakang supaya domba-dombanya balik ke kandang. Ini masuk akal. Karena ini lagi ngomongin soal gembala. Ada yang bilang, enggak, ini ngomong soal dua malaikat yang ada di belakang kita. Di depan ada Yesus, di belakang ada malaikatnya menjaga kita. Itu kata Spurgeon. Ada yang bilang lagi, enggak, ini seperti, mungkin karena dia juga nonton Ethan Hunt ya, si komentator. Dia bilang, ini special agents, kayak security detail yang selalu ngikutin kita kemana-mana. Dia sekarang lagi beristirahat gitu ya. Selalu ngikutin kita di mana-mana. Namanya goodness dan mercy. Tapi saudara, dari semua interpretasi itu, yang paling akurat adalah bahwa ini bukan seorang yang berbeda dari Allah. Ini adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang mengejar kita. Taunya dari mana? Dari ayat yang tadi kita baca di words of encouragement kita hari ini. Allah memperkenalkan dirinya memakai kata hesed, saudara. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah hesednya, kasihnya dan setianya, yang meneguhkan hesed kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa. Saudara, ayat ini adalah ayat yang paling sering dikutip di dalam Perjanjian Lama sendiri, ya. Jadi kalau Anda ikut Bible quiz ditanya, ayat mana di Perjanjian Lama yang paling sering dikutip di Perjanjian Lama sendiri? Jawabannya adalah ini. Nah, kalau begini saudara, sekarang kita bisa mulai dapat gambaran ya, khususnya kalau Anda ikut seri ini selama 8 kali nggak pernah bolos. Tuhan Allah sendiri yang selalu mengelilingi kita. Coba kita lihat dalam slide berikutnya. Di ayat yang pertama sampai yang ketiga, Tuhan Allah itu berjalan di depan kita. Tuhan adalah gembalaku, ya, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, memimpin aku ke air yang tenang, Dia memimpin aku di jalan yang benar, saudara. Dia di depan kita. Di ayat 4 dan 5, Dia di sebelah kita. Kapan? Waktu kita masuk ke kegelapan dalam hidup ini. Dan sekarang Dia di belakang kita. Dia di belakang kita, saudara, mengejar kita dengan kebaikan dan kemurahannya, dengan kasih perjanjiannya itu. Saudara, gambarannya kalau saya balik ke film action tadi itu, Anda masih ingat kalau ada armored vehicle yang mengikuti ya, ada tahanan yang high value atau ada aset yang high value, dignitary yang dikawal, di depan ada mobil polisi tahan peluru, di belakang juga ada, di tengah juga ada, saudara. Gambarannya seperti itu. Kalau Anda SD di Indonesia, Anda mungkin pernah dengar filsafatnya Ki Hajar Dewantara. Ada yang masih ingat? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun korso, tutwuri wirawiri. Bukan ya? Tutwuri yani. Susah artinya apa? Yang tahu tolong kasih tahu yang nggak tahu gitu ya. Di depan memberi teladan, di tengah itu Anda memberikan semangat, di belakang Anda memberikan dorongan moral. Dan saudara, saya nggak tahu Ki Hajar Dewantara pernah bahas Mazmur 23 nggak gitu ya. Tetapi saudara, itu yang Tuhan lakukan. Dia ada di depan kita, memimpin kita, Dia ada di sebelah kita, menemani kita, menggandeng tangan kita waktu kita sedang dalam bahaya, dan Dia di belakang kita terus mengejar kita. Saudara, ini gambaran yang sangat luar biasa. Itu sebabnya tidak heran tadi lagu yang kita nyanyikan, kemana aku bisa pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Kemana? Aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Ayat 5 bilang begini, saudara, dari belakang dan dari depan Kau mengurung aku, dan Kau menaruh tangan-Mu ke atasku. Itu sebab tidak heran beberapa minggu lalu, kalau Anda masih ingat, di ICC di dalam doa berkat, saya mengutip benediction dari Saint Patrick yang bunyinya begini, Christ with me, Christ before me, Christ behind me, Christ in me, Christ beneath me, Christ above me, Christ on my right, Christ on my left.
Dia mengelilingi engkau sehingga hidupmu terus terjaga, terlindungi. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, saudara. The Lord, slide berikutnya, is relentlessly pursuing us to bring us home. Tujuan Allah mengelilingi kita, menjaga kita, mengejar kita adalah untuk membawa kita pulang. I shall dwell in the house of the Lord forever. Atau terjemahan yang lebih baik, I shall return to dwell. I shall return, aku akan kembali untuk tinggal di dalam rumah Allah sepanjang masa. Jadi Allah tahu perjalanan kita di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini begitu panjang dan begitu penuh dengan bahaya. Itu sebab kita butuh gembala. Dan Allah tahu perjalanan ini sangat melelahkan. Dia memberikan kita host. Masih ingat minggu lalu dia memberikan 6 course dinner, memberikan pesta, saudara, untuk kita itu beristirahat, dipulihkan dan dikenyangkan, dipuaskan oleh dia sendiri yang menjadi host. Tapi perjalanan ini nggak akan muter-muter terus seperti bangsa Israel di padang gurun, tetapi akan sampai ke satu tujuan, yaitu Eden yang sudah diperbarui. This is part of the gospel. Ini bagian dari Injil, saudara. Injil itu apa? Injil itu adalah rencana keselamatan Allah yang memperbarui seluruh ciptaan termasuk Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya dipulihkan dari dosa kita untuk kita dibawa masuk ke ciptaan yang diperbarui. Langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, Eden itu adalah tempat Tuhan dari sejak awal. Ingat Kejadian pasal 1? Allah berjalan dengan Adam di sore hari, jalan-jalan sore, ya. Tapi kemudian Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Tapi Anda perhatikan, semenjak itu tempat kediaman Allah yang dibuat oleh bangsa Israel atas perintah Tuhan selalu dibuat sesuai pola Eden, mulai dari kemah perjanjian, ya, the tabernacle itu, lalu menjadi bait Allah yang dibangun oleh Daud misalnya. Saudara, itu adalah semua diambil dari pola Eden, saudara. Nah, yang luar biasa, di tengah-tengah bait Allah itu ada ruangan Maha Kudus, the Holy of Holies, di mana Tuhan itu tinggal di sana. Tapi yang menarik, pada waktu Anda sampai di kitab Wahyu, dikatakan di sana tidak lagi ditemukan ruangan Maha Kudus itu. Kenapa? Anda tahu ruangan Maha Kudus itu sebuah kubus, ya, panjang, tinggi dan lebarnya sama persis, dari bawah sampai ke langitnya, dan sisi kiri kanannya dibuat dari emas murni. Nah, di dalam Wahyu dikatakan seperti ini, saudara. Emas murni itu menjadi besar sekali, menutupi seluruh ciptaan. Dengan kata lain, saudara, Allah sedang mengatakan bahwa kehadirannya dengan khusus itu terjadi di seluruh bumi pada waktu Eden itu direstorasi. Dan kesanalah gembala kita itu memimpin kita, mengejar kita, supaya Anda dan saya sampai di tempat tersebut. Saudara, luar biasa. Ini adalah the final destination. Sejarah itu tidak muter-muter, saudara, seperti filsafat dunia yang mengatakan reinkarnasi dan seterusnya. No, sejarah itu berjalan dari satu titik menuju kepada titik di mana kita akan tinggal dengan Allah sampai kekekalan. Dan itu yang Allah komit untuk lakukan. Poin yang kelima, yang terakhir, the Lord is only ever good. Nah, ini poin yang biasanya bless you, nggak sempat dibahas, saudara. Tetapi ya, saudara coba lihat, kata surely itu bisa diganti lebih tepat menjadi kata only. Karena ini bukan masalah kepastian, kebajikan yang kemurahan belaka akan mengikuti aku, tetapi masalah cuman itu yang akan mengikuti aku. Only goodness, only mercy will pursue my life. Jadi saudara, dimanapun Anda sedang dalam
kenyamanan di padang berumput hijau, atau di dalam kesusahan lembah kekelaman, ketahuilah satu hal, kebaikan dan kemurahan Allah hanya itu yang akan mengejar Anda. Selalu, always. Kalau Anda bertengkar dengan suami istri, coba perhatikan apa bahasa yang muncul waktu bertengkar itu. Atau lagi pacaran juga sama sih. Biasanya yang keluar begini, saudara. Lu selalu nggak mau denger aku. Ya, ada kata selalunya kan. Padahal ya nggak mungkin lah. 24 jam sehari ya selama 10 tahun. Masa selalu nggak pernah enggak gitu. Nggak mungkin kan. Itu hiperbola namanya. Tapi kita sering kali memakai itu. Kamu selalu tidak memprioritaskan saya gitu ya, ada selalunya. Saudara, kata selalu nggak mungkin bisa diterapkan kepada manusia karena kita nggak pernah konsisten. Kadang sayang, kadang kurang sayang, ya kan? Nggak ada yang bilang iya, berarti Anda either belum menikah atau baru menikah gitu ya. Tetapi saudara, ingat kata always itu hanya bisa diterapkan kepada Allah. Karena dia selalu, gak pernah enggak, hanya memberikan kebaikan dan kemurahan. Itu sebabnya kalau Anda lihat ke belakang, setiap area hidup Anda, baik itu lembah kekelaman ataupun padang yang berumput hijau, harusnya kita bisa berkata seperti Daud, hanya kebaikannya yang mengejar aku, hanya kemurahannya yang mengejar aku sepanjang hidupku. Nah, aku akan diam di rumah Tuhan. Sudah tahu yang nulis ini adalah seorang raja. Ada film seri baru di Amazon Prime tentang The House of David, tentang kehidupan Daud. Seorang raja yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Ada adultery yang dia lakukan, ada pembunuhan, ya, Uria suami Bathsheba yang direkayasa supaya mati di medan perang oleh Daud. Lalu anaknya itu diperkosa. Lalu anaknya yang lain itu memberontak, Absalom melawan untuk membunuh Daud. Dan dia kehilangan beberapa anaknya yang mati. Saudara, hidupnya penuh dengan penderitaan karena dosanya sendiri, tapi juga karena berbagai macam penderitaan. Jadi mengherankan bukan? Kenapa dia bisa berkata hanya kemurahan Allah, hanya kebajikan Allah yang mengikuti aku. Karena dia tahu, saudara, di dalam lembah yang paling gelap sekalipun, waktu dia lihat ke belakang, Tuhan Allah itu terus mengejar dia dengan kebaikan dan kemurahannya. Anda tahu waktu Tim Keller, yang tentunya Anda familiar karena saya sering kutip dia secara rutin di ICC. Dia diagnosa kanker pankreas tahun 2020. Dia kembali pulang ke rumah Bapak tahun 2003. Pada waktu dia menerima diagnosa itu, dia bilang begini, saudara. Aku seharusnya lebih cinta Yesus lebih dari keinginanku untuk mendapat diagnosa yang positif. Aku harusnya lebih cinta Yesus daripada aku ingin mendengarkan diagnosa yang positif. Dan meskipun dia menghadapi kematian yang semakin lama semakin mendekat, dia mengatakan, aku tidak boleh menilai penderitaan ini lalu menganggap bahwa Tuhan tidak lagi mengasihiku, Tuhan itu jauh. Tidak. Aku tidak boleh mempertanyakan kasih Allah karena aku menderita. Lalu dia nulis kalimat yang as usual, Tim Keller's vintage, memorable, saudara. Dalam slide berikutnya, dia menulis begini, I am going to judge my circumstances by Jesus' love, not Jesus' love by my circumstances. Saudara tahu artinya apa? Aku akan menilai situasi hidupku berdasarkan kasih Yesus, bukan kebalikan. Karena kalau kebalikan gini, saudara, loh, kenapa Tuhan saya rugi? Kenapa Tuhan saya kalah? Kenapa Tuhan saya nggak dapat A? Kenapa Tuhan saya kehilangan B? Di mana engkau? Itu namanya mempertanyakan kasih Yesus karena situasi hidupku.
Tetapi dia mengatakan, no, aku tidak akan melakukan itu. Tetapi aku akan menilai situasi hidupku berdasarkan kasih Yesus. Kalau dia mengizinkan aku mengalami air mata ini, penderitaan ini, pasti ada sesuatu yang baik bagiku, sesuatu yang baik bagi kemuliaannya. His glory and my good. Itu sebab kenapa kita nyanyi lagu itu tadi. Jadi itu artinya menilai situasi hidup berdasarkan kasih Yesus, bukan sebaliknya. Berapa sering kita melakukan yang sebaliknya, saudara? Kita marah, kita komplain kepada Tuhan pada waktu situasi hidup kita terjadi tidak sesuai, di luar ekspektasi kita. Mari kita lihat, saudara, beberapa pahlawan iman yang lain. Bukan hanya Tim Keller. Kalau tadi semua fictitious action heroes itu laki-laki, James Bond, Jason Bourne, siapa namanya tadi, Jack Reacher dan John Wick. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada all female heroes of faith. Bukan fiktif, tetapi ini real. Saya mulai dengan yang tengah, Ten Boom. Dia dan keluarganya ditangkap pada waktu Perang Dunia Kedua karena dia itu menyelamatkan dan menyembunyikan orang Yahudi dari Nazi di tahun 44. Dan dia dan kakaknya ditangkap di Ravensbrück concentration camp, disiksa selama berhari-hari, berminggu-minggu di sana. Dan sebelum Betsy, kakaknya itu mati, dia mengatakan seperti ini kepada Corey. There is no pit so deep that God's love is not deeper still. Tidak ada lubang yang lebih dalam di mana kasih Allah tidak lebih dalam dari lubang itu. Tidak ada lubang yang sedalam kasih Allah, dengan kata lain. Jadi meskipun saya ada di dalam lubang yang gelap ini, kasih Allah itu lebih dalam, saya rasakan. Yang kedua, saudara, Dr. Helen Roosevelt yang sebelah kiri atas itu ya. Dia adalah British medical missionary di Kongo di tahun 1950 dan 60-an. Tahun 64, saudara, di tengah-tengah civil war yang terjadi di Kongo, dia itu dipukuli secara brutal dan diperkosa. Dia menulis begini di dalam buku hariannya. Di malam yang sangat-sangat dreadful itu, dipukuli dan terluka dan takut, aku sangat merasa sendirian. Aku merasa seakan-akan Tuhan telah meninggalkan aku. Surely, katanya, dia pastinya bisa menyelamatkan aku. Surely, mestinya dia bisa menjaga agar aku gak sampai dipukuli apalagi diperkosa. Aku telah sampai kepada apa yang aku sebut sebagai, yang aku alami sebagai despairing nothingness. Sudah, hidup ini tidak ada artinya lagi. Tetapi dia bilang, pengalaman yang brutal itu diperkosa justru menjadi titik balik di mana aku bertemu dengan Tuhanku secara personal, dengan tangannya yang terbuka, tangan yang pernah tersalib itu. Itu sebuah pengalaman yang tidak pernah aku alami. Dia ada di sana, dia sangat paham, dan penghiburannya itu sangat komplit. Dan tiba-tiba saat itu aku sadar bahwa kasihnya cukup. Kasih karunia-Nya cukup bagiku. Dia mengasihi aku, dia mengerti. Itu sebab tidak ada kepahitan dan dia terus melayani. Yang ketiga, saudara, di sebelah bawahnya, sebelah kiri, Joni Eareckson Tada. Dia paralyzed pada waktu umur 17 tahun karena sebuah freak accident, kecelakaan waktu dia itu diving. Dia adalah seorang penulis Kristen yang sampai hari ini tulisannya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia bisa saja mempertanyakan kasih Tuhan, kenapa Tuhan tidak bisa menjaga dia, sehingga dia harus
duduk di atas kursi roda seumur hidupnya. Tapi dia menulis begini dalam salah satu bukunya. I would rather be in this wheelchair knowing Jesus than be able-bodied and not know him. Dia menulis, aku lebih mending berada di kursi roda ini dan kenal Yesus daripada aku sehat dan tidak kenal dia. Saudara, dia terima Yesus pada waktu dia sudah mengalami kecelakaan tersebut. Dan dia mengatakan, kalau bukan karena kecelakaan ini aku tidak akan pernah mengenal juru selamatku. Yang berikutnya, Kay Warren, sebelah kanan bawah. Istri dari Rick Warren yang nulis Purpose Driven Life. Saudara, mereka berdua kehilangan anak mereka, Matthew, tahun 2013, yang bunuh diri setelah bergumul dengan mental illness. Tapi bukannya mereka penuh kepahitan, tetapi mengubah pengalaman yang sangat gelap itu menjadi sebuah pelayanan yang baru bagi mereka, bagi orang-orang yang struggle dengan mental health. Dan Kay Warren menulis begini, pengharapanku berakar di dalam karakter Allah, bukan dalam situasi hidupku. Kasihnya tidak berubah meskipun situasi hidupku berubah. Dan yang terakhir, Elisabeth Elliot, istri dari seorang missionary yang bernama Jim Elliot. Waktu dia ke Ekuador, ketemu dengan suku-suku primitif yang ada di sana, memberitakan Injil, dia dibunuh. Dan Elisabeth Elliot harusnya saudara merasa, saya nggak akan pernah menginjakkan kaki lagi, saya nggak akan pernah deal sama mereka. Kalau boleh Tuhan turunkan api dari surga menghanguskan orang-orang yang membunuh suamiku. No, bukan itu yang dia lakukan. Anda tahu dia kembali ke sana, dia menginjili kepala sukunya, dan orang-orang yang membunuh suaminya itu kaget. Ini ada perempuan gila yang berani sekali balik ke sini setelah suaminya kita matiin dengan tombak. Dan pelan-pelan satu persatu demi mereka menerima Tuhan Yesus. Elisabeth Elliot menulis begini, the deepest thing that I have learned in my own life have come from the deepest suffering. Hal-hal yang paling dalam yang pernah aku pelajari dalam hidup ini datang pada waktu aku mengalami penderitaan yang amat sangat. Lalu dia menulis lagi, we are not meant to understand everything. We are meant to him in everything. Kita mungkin tidak pernah menjadi porsi kita untuk mengerti segala sesuatu, tapi yang menjadi porsi kita adalah percaya diri dalam segala sesuatu. Saudara, di lagu terakhir yang nanti kita akan nyanyikan, ada kalimat di bait yang terakhir yang akan mengatakan begini, would I gladly be made nothing that Christ would be made more. I will stand before my Father. Aku akan berdiri di hadapan Bapakku dengan semua faithful saints. Ini. Dengan semua orang-orang kudus yang telah berdiri. Dan dengan sukacita hatiku akan memuji Dia bagi kemuliaannya dan bagi kebaikanku. Anda lihat kanker, penjara, perkosaan, kecelakaan, bunuh diri, bahkan kematian tidak menggoyahkan iman mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu hanya only God's goodness, only God's mercy pursue them all the days of their lives. Waktu mereka melihat ke belakang, Tuhan sudah begitu baik kepadaku. Itu sebab aku tidak akan membiarkan situasi hidupku mempertanyakan Tuhan yang sudah sangat baik kepadaku. Dia dekat dengan aku meskipun aku gak bisa merasakannya. Anda tahu Mazmur 23 ini dimulai dengan kata apa? The Lord is my shepherd. Dan ditutup dengan I shall dwell in the house of the Lord forever. Hanya 2 kali kata Tuhan Yehova itu muncul. Di awal Mazmur dan di akhir Mazmur. Apa yang hendak dikatakan kepada kita? Seluruh hidup Anda, seluruh hidup saya itu dikelilingi
oleh Allah Yehova. Allah yang berjanji untuk mengejar Anda dengan kasih-Nya yang tidak pernah menyerah itu. Dari mulai Anda lahir di rumah sakit sampai Anda mati di kubur, Anda tidak akan pernah kehilangan kasih setia-Nya. Saudara, apa kaitannya dengan Injil? Oh, God's hasted love itu dibuktikan di kayu salib, saudara. Roma 5 ayat 8 mengatakan, tetapi Tuhan itu menyatakan kasih-Nya kepada kita, yaitu pada waktu Anda dan saya masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Itu kasih yang real, kasih yang tidak abstrak tapi konkret, kasih yang satu arah meskipun Anda masih benci Dia dan tidak peduli dengan Dia. Allah menyatakan kasih-Nya di atas kayu salib dengan full, sehingga Yesus yang taat 100% kepada Allah, tapi Dia berakhir seperti penjahat di atas kayu salib. Tujuannya satu, supaya Dia bisa membawa Anda dan saya. Yesus pernah berkata, bukan, sebelum Dia naik ke atas kayu salib di Yohanes 14, aku akan mempersiapkan bagimu ruangan di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku banyak kamar. It's a mansion. Engkau diundang. Saudara, Yesus tahu untuk bisa membawa Anda ke rumah Bapaknya, Dia harus naik ke atas kayu salib. Dan tidak ada dalam seluruh ciptaan ini yang dapat memisahkan Anda dan saya dari kasih perjanjian Allah di dalam Kristus. Kasih yang sudah memilih Anda sejak sebelum dunia diciptakan. Kasih yang terus menopang hidup Anda hari ini. Dan kasih yang akan membawa Anda pulang kembali ke langit yang baru dan bumi yang baru. Sebelum meninggal, saudara, Tim Keller itu kepada istrinya bilang kalimat ini, 19 Mei 2023. Slide berikutnya. Dia mengatakan, I'm ready to see Jesus. I can't wait to see Jesus. Send me home. Apakah ini hal-hal yang sangat asing bagi kita? Atau sesuatu yang kita bisa relate? Karena satu hari Anda dan saya ada di atas ranjang kematian itu. Adakah keinginan? Aku siap sekarang. Aku kepingin ketemu juru selamatku muka dengan muka. Send me home. Karena Engkau sudah mengejar aku seumur hidupku dengan kebaikanmu. Aku sekarang siap bertemu dengan Tuhanku itu. Saudara, saya ingin Anda berespon kepada Tuhan. Anda sudah mendengar 8 khotbah dari Mazmur 23. Jangan biarkan itu hanya diam di otak. Saya sekarang sudah ngerti Mazmur 23 dengan lebih mendalam. Tapi bagaimana itu mengubah Anda? Mari kita tunduk kepala, kita berespon kepada Tuhan. Sambil kita mendengar lagu ini diputar bagi kita. Mari kita pejamkan mata dan berelasi dengan Tuhan dengan personal. Karena Dia sedang mendengar Anda. Kalau Anda bukan Kristen, Anda hari ini mendengar bahwa kasih Allah itu tidak pasif, tetapi aktif mengejar Anda. Kebaikannya dan kemurahannya tidak hanya mengikuti, tetapi mengejar Anda dimanapun Anda berada, apapun yang Anda sudah lakukan di masa lalu, atau seberapa jauh Anda merasa hari ini dari Tuhan, kasih hesed-Nya itu mengejar Anda. Dan kematian Kristus, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia tidak akan pernah berhenti sampai Dia membawa Anda pulang. Kalau Anda belum Kristen hari ini, maukah Anda berhenti berlari? Maukah Anda berhenti menghindar dari Tuhan? Dan hari ini Anda berbalik kepada Dia.
menyerahkan dirimu kepada Dia yang telah memberikan nyawanya bagi Anda. Kalau ada orang yang sedemikian, katakan kepada Tuhan, Tuhan, disinilah aku. Aku mau berhenti berlari dari Engkau. Aku mau kembali kepadamu ya Tuhan. Terimalah aku. Karena hati yang remuk, hati yang patah, Tuhan tidak pernah pandang hina. Kepada Anda yang sudah Kristen yang kedua, bertahun-tahun sudah ikut Tuhan, mungkin Anda merasa lelah dalam perjalanan di lembah yang kelam, di dunia yang jatuh dalam dosa ini. Mungkin Anda merasa jauh, Anda merasa berat, terbeban. Anda mungkin tersesat di dalam lembah kehidupan ini. Tapi gembala yang baik itu tidak pernah meninggalkan Anda. Belas kasihnya terus mengejar Anda. Sudah waktunya Anda berhenti memandang situasi hidup Anda dan mulai melihat kepada Yesus. Maukah Anda memperbarui kepercayaan Anda dalam kasih-Nya yang tidak pernah gagal? Maukah Anda komit lagi untuk mengikut Dia dengan segenap hati? Sehingga apapun yang menimpa hidup Anda, penyakit, penderitaan, penjara, air mata, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kau dapat berkata, Tuhan, kasih-Mu itulah yang menopangku selama ini. Dan Kau mengizinkan penderitaan dan air mata ini supaya aku menjadi seperti Kristus lagi, supaya aku lebih indah di hadapan-Mu dan kemuliaan-Mu lebih jelas dinyatakan melalui hidupku. Maukah Anda kembali kepadanya? Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu merespon kasih-Mu yang tidak kenal menyerah, kasih hasad-Mu itu. Bagi kami yang belum mengenal-Mu dan hari ini mau kembali kepadamu, kiranya mereka berserah kepada Engkau dan menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang sudah jauh, perbarui hati kami. Perbarui hati kami dengan kepastian kasih setia-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.